Shalom, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Delila Sandrakanu. Di saat sore hari ini, saya akan membahas dan membawakan materi yaitu tentang ekologi perairan. Ekologi perairan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu 1. Pentingnya kajian lingkungan pada budidaya keramba jaring apung. Budidaya ikan melalui keramba jaring apung menjadi cara yang paling efektif karena dapat memenuhi kebutuhan konsumsi ikan nasional yang diprediksi mencapai 40 gram ikan per kapita per tahun. Jumlah produksi ikan dari tahun 2015 hingga tahun 2016 meningkat 6,9% di angka 11,5 ton dari perikanan air tawar yang berasal dari budidaya keramba jaring apung. Namun, pengguna teknologi budidaya air tawar dengan cara keramba jaring apung ini perlu diimbangi dengan pertimbangan akan daya dukung perairan. Yang kedua, dampak pemukiman dan pertanian pada sistem ekologi perairan. Ekosistem merupakan salah satu fungsional dasar yang menyangkut proses interpretasi organisme hidup dengan lingkungan mereka. Setiap ekosistem memiliki 6 komponen, yaitu proses, makrokonsumen, mikrokonsumen, bahan organik, bahan dan kisaran iklim. Perbedaan antara ekosistem hanya pada unsur penyusunan masing-masing komponen tersebut. Masing-masing komponen ekosistem mempunyai peran dan mereka ekosistem meliputi aliran energi, rantai makanan, keanekaragaman, siklus material, perkembangan, dan pengendalian daerah aliran sungai dari suatu badan air dan menentukan stabilitas dan memproses metabolisme yang dilangsungkan di dalam badan aliran yang bersangkutan. 4. Keterkaitan antara ekologi dan pencemaran perikanan dan dampak pada usaha budidaya. Ekologi sendiri merupakan hubungan keterkaitan dan ketergantungan antara seluruh komponen ekosistem harus dipertahankan dalam kondisi yang stabil dan seimbang. Homeostasis adalah kecenderungan sistem biologi untuk menahan perubahan dan selalu berada dalam keseimbangan. Ekosistem mampu memelihara dan mengatur diri sendiri seperti halnya komponen penyuluhan, yaitu organisme yang populasi. Adapun bagian ekologi menurut habitatnya. Ekologi bahari atau kelautan. Salah satu ekologi bahari adalah ekologi laut tropis. Ekologi Australia adalah bagian dari lingkungan perairan yang merupakan daerah pencemaran antara air laut dan air tawar yang berasal dari sungai, sumber air tawar lainnya. Ekologi padang rumput. Dampaknya perikanan budidaya yang diusahakan masyarakat pada wilayah tentu akan disertai pengaruh terhadap lingkungan sekitar dan kondisi sosial ekonomi masyarakat, menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan perairan. Yang kedua, dampak
pemukiman, dan pertanian pada sistem ekologi perairan. Ekosistem merupakan salah satu fungsional dasar yang menyangkut proses interpretasi organisme hidup dengan lingkungan mereka. Setiap ekosistem memiliki 6 komponen, yaitu proses, makrokonsumen, mikrokonsumen, bahan organik, bahan, dan kisaran iklim. Perbedaan antara ekosistem hanya pada unsur penyusunan masing-masing komponen tersebut. Masing-masing komponen ekosistem mempunyai peran dan mereka. Ekosistem meliputi aliran energi, rantai makanan, keanekaragaman, siklus material, perkembangan, dan pengendalian daerah aliran sungai dari suatu badan air, dan menentukan stabilitas dan memproses metabolisme yang dilangsungkan di dalam badan aliran yang bersangkutan. Demikian atas presentasi yang saya bawakan dalam bentuk video ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.